apa sih rasanya di penjara gitu ya. Kan semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya Termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelah nih, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan tapi nggak kapok. Berarti enak toh ya, pasti enak itu. Makanya saya pengen gitu ya. Kayak apa gitu. Sebab kalau nggak ada pengalaman itu, kata Abang Da Jenderal Napo, nggak seru. Lah kalau ada orang yang udah nggak takut di penjara, terus apa lagi yang ditakuti? Apa yang kita takuti lagi sih? Allah ya. Jadi Allah. Ya, oke teman-teman, selamat malam. Sebelum tidur, saya melihat daripada kelakuan Tifa dan juga Roy Suryo. Dulu nantang-nantang mau dipenjara. Ya, sudah ditangkap. Ternyata malah sakit, guys. Pura-pura sakit. Baik. Nah, sekarang Dr. Tifa ini memutuskan berhenti untuk mengawal polemik ijazah Joko Widodo di ruang publik ya, dan kembali fokus pada profesinya di bidang kesehatan. Benarkah, Tifa? Oke, terkait keputusan ini, di sini saya melihat dari Suginur atau Gus Nur waktu dulu ya, yaitu memberikan tanggapan bagaimana terkait dengan hijrahnya Dr. Tifa. Gus Nur sebelumnya juga menyoroti putusan sela saat eksepsi Dr. Tifa dikabulkan pengadilan. Oke, kita simak guys, Gus Nur. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi energi positif. Mudah-mudahan video ini dicatat sebagai pahala, sebagai keberkahan ya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Oke, Dr. Tifa, ramai beritanya Dr. Tifa hijrah. Boleh dibilang berhenti atau mundur dari hiruk pikuk dunia atau berita atau urusan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ya. Kalau bahasanya Dr. Tifa itu hijrah. Hijrah itu berarti pindah dimensi ya, dari gelap menuju terang, dari susah menuju senang, dari satu kota menuju kota yang lain. Nah, itu namanya hijrah gitu kan. Oke, dari tidak ngurus ijazah menjadi dari sibuk urusan ijazah, hijrah tidak urus ijazah. Oke, itu namanya hijrah. Beberapa poin saya ingin review, ingin komentari, mudah-mudahan manfaat. Poin pertama, apapun keputusannya Dr. Tifa atau mungkin Mas Roy Suryo menyusul ya, oke, kita hormati, kita hargai, dan tidak ada salah sedikit pun ya. Itu poin pertama. Apapun keputusannya beliau-beliau itu, insya Allah itu keputusan yang terbaik. Oke, saya dulu juga pernah punya keputusan seperti itu. Ketika di dalam penjara, saya berpikir ya, sudahlah, kalau saya bebas, saya nggak akan ngurusi ijazah, nggak akan ngomong ijazah. Nah, itu saya pernah berada di fase itu. Yang kedua, dan saya sependapat dari sisi ini, karena saya pikir ya, keyakinanku juga mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas oleh Dr. Tifa. Jadi Dr. Tifa itu ibarat huruf abjad. Itu dari A, perjalanan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Jadi sudah mentok. Setelah Z kan nggak ada lagi. Jadi selesai sudah penelitiannya, risetnya, observasinya, itu selesai. Jadi mentok, udah nggak ada lagi. Jadi memang sudah, ya sudah, pantas, wajar, dan boleh Dr. Tifa berpikir sudah nggak ada lagi yang perlu dibahas. Karena semua sudah selesai. Gitu kan? Finish. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu ijazah Jokowi ini sudah selesai. Jadi kalau Dr. Tifa mau ditanyai, diwawancarai, ya nggak ada lagi jawabannya, nanti muter. Jadi lebih baik hijrah. Karena sudah selesai. Nah, dan saya bangga ya dengan beliau. Berarti ilmu beliau, pendirian beliau itu boleh dibilang ya konsisten lah ya. Walaupun mungkin pro dan kontra dengan eksepsinya itu. Oke, jadi mentok, nggak ada lagi yang perlu dibahas. Dan terbukti ya kan dari pihak lawyer, Termul, Jokowi, terbukti intinya. Baik secara hukum, secara ingkrah, secara pengadilan, secara opini, secara akal waras.
Mungkin secara orang buta pun sudah terbukti bahwa memang tidak ada ijazah asli. Sampai kiamat tidak akan ada. Jadi ini bahasa pengalaman batin orang yang pernah disidang selama 7 bulan. Ini pengalaman batin, berulang-ulang ini ya, berulang-ulang. Kan sesuatu yang diulang-ulang itu kan nggak apa-apa ya. Berulang-ulang nih bahasa persidangan, fakta persidangan di depan hakim, di depan jaksa, di depan orang, ya kan? Pak jaksa, bawa yang asli. Itu beban kewajiban Anda, bawa yang asli di depan hakim sekarang. Kalau ada, saya cium kakimu. Dan saya minta maaf nanti kepada media 7 hari 7 malam. Itu bahasa hukum, fakta persidangan. Oke, terus kemudian ini, itu poin yang kedua ya. Saya dukung Dr. Tifa, istirahatlah, rehatlah. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas. Enough. Ya. Terima kasih atas sumbangsihnya jenengan ya. Insya Allah akan dicatat oleh anak cucu sejarah bangsa ini. Anda orang hebat, Mas Dr. Roy Suryo juga orang hebat. Matur suwun ya atas sumbangsi ilmunya. Lalu yang ketiga, oh ya monggo masuk. Nggih monggo langsung dulu nggih monggo. Hari ini mabit ya, nanti kajian mabit. Oke, lalu yang ketiga apa lagi ya? Jadi dari sidang CLS, dari sidang KIP, perdata pidana sudah 5 tahun berlarut-larut. Ya memang seperti ini. Kita ini dibikin bodoh ya kan, dibikin dungu, bangsa semaju sehebat sekaroma Indonesia ini dibikin mundur tidak karu-karuan. Kan gitu, oleh satu keluarga. Jadi kenapa ini kok nggak selesai? Karena presidennya Prabowo. Kenapa ini nggak selesai? Karena Kapolrinya Listio Sigit. Coba kalau presidennya Putin gitu, atau presidennya Xi Jinping, atau presiden Korea siapa? Ada yang tahu presiden Korea? Pokoknya Jongsu. Mas Ahdan, presiden Korea siapa? Presiden Korea? Kim Jong Un. Ya wes ikulah. Sebentar nggih, tunggu nggih. Coba kalau presidennya Putin, kalau presidennya kayak presiden Korea, atau seperti presiden Cina, atau seperti presiden Perancis, seperti presiden Kanada. Coba, selesai urusan ini. Selesai. Semudah membalik telapak tangan, semudah bernapas. Nggak usah nangkap orang, nggak usah menjara orang, ya nggak usah nangkap orang, ya kan? Tapi karena presidennya Prabowo, Kapolrinya Listio Sigit, ini Indonesia ini juga ada makhluk yang namanya buzzer, influencer, termul. Jadi begini. Gitu loh teman-teman ya. Oke saudaraku, jadi Dr. Tifa matur suwun ya, Mas Roy Suryo matur suwun. Jadi intinya sampai kiamat ini imanku mengatakan ya. Imanku mengatakan memang tidak ada. Mau disumpah mubahalah pun saya berani. Saya mau hidupkan lagi mubahalahnya. Monggo Dr. Tifa istirahat. Saya tak turun gelanggang lagi. Mubahalah yuk, mubahalah nasional. Di Monas boleh, di Istiqlal boleh, ya kan? Di gedung DPR boleh. Monggo ngumpul lawyer, termul, ya kan? Listio Sigit ngumpul semua itu ya. Bahkan bila perlu Pak Prabowo-nya ngumpul ya. Bahkan bila perlu Jokowi-nya ngumpul. Nah, berapa itu? Lawyer, Kapolri, Prabowo, Listio Sigit, siapa termul, pengacara ngumpul tuh. Jokowi ngumpul. Nah, saya juga ngumpul di situ. Sumpah mubahalah di atas Al-Quran. Kalau asli saya dilaknat, kalau palsu kalian semua dilaknat. Kan nggak mungkin mau dan nggak mungkin berani ya, karena Anda mungkin akan menganggap video ini video receh. Anda akan menganggap omongan ini omongan orang gila. Alah, Gus Nur nggak usah direken kan gitu kan? Ya inilah Anda ini, inilah bangsa ini. Kalau saya serius begini kan boleh, saya pernah di penjara tanpa ijazah asli kan boleh. Ayo, saya ingin mencerdaskan anak bangsa, saya ingin mencerdaskan bangsa ini. Saya nggak terima bangsa ini dibodohkan, dijajah seperti ini. Dijajah oleh lontong ireng seperti ini. Saya ingin mewariskan. Video ini mudah-mudahan masih ada sampai 7 turunan saya. Saya sudah meninggal, video ini masih ada. Tercatat jadi sejarah, bahwa sampai kiamat saya nggak terima. Bangsa ini dibodohkan, dijajah oleh orang-orang seperti ini. Gitu ya saudaraku ya, ini sumbangsi saya, jadi
Saya setuju, Dr. Tifa, sudah nggak usah bahas lagi, karena memang sudah nggak ada yang perlu dibahas. Selesailah intinya ya. Nanti kita tinggal menunggu takdir Allah saja nanti, insya Allah ya. Kalau soal saya nuntut 1 triliun, 2 triliun, ya ini masih tahap istiharoh, masih tahap konsultasi. Toh saya juga lagi tahap meluruskan niat. Ya kan, saya nggak butuh duit, saya nggak butuh uang, saya nggak butuh sensasi. Tapi kalau seandainya ditempuh, seandainya Allah ridho, cair misalkan ya, saya menang. Wah, saya buat rumahnya rakyat. 1.000 rakyat, 2.000 rakyat, tak buat rumah semua. Tak hamburkan uangnya nanti. Ya, bila perusahaan nyewa helikopter, uangnya tak buang dari helikopter itu nanti. Ya, jangan sampai uang itu masuk ke perut saya sepeser pun. Ya, ini bukan karena duit, ini karena lillahi ta'ala. Dari awal lillahi ta'ala, bukan karena duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.